Setelah dituding palsu, nilai IPK di ijazah Gibran bikin salah fokus, netizen, pantas dicariin kerja sama bapaknya. Seriusan IPK Gibran 2,3. Setahu gua untuk jadi ketua BEM UI aja IPK-nya minimal 3,0 tahu. Ya, tapi kan kalau pemilihan BEM UI yang milih mahasiswa ya. Kan kalau pilpres yang milih 70% cuma lulusan SD. Nih, tuh lihat. Untuk masuk BUMN harus punya IPK minimal 2,75. Dan ini untuk masuk daftar CPNS aja butuh IPK 2,75 itu minimal. Dan itu semua persetan, lo tau nggak? Karena buat daftar cawapres hanya butuh IPK segini. Persetan semuanya, tau gak lo? Kok bisa daftar CPNS dan BUMN IPK-nya butuh 2,75, sedangkan daftar cawapres IPK-nya hanya butuh 2,3. Gila gak lo? Negara apaan kayak begini? Hah? Diskriminasi banget. Parah anjing. Apa karena jangan-jangan yang dapat cawapres itu anaknya presiden? Hah? Jadi semua serba VIP. IPK aja harus berapa aja bisa gitu. Hah? Nilai keadilannya kemana? Nilai keadilannya itu gimana? Astaga. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Kita bicara tentang inflasi, kenaikan harga barang-barang yang diakibatkan oleh sebuah negara yang lagi melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Itu memicu kenaikan banyak faktor biaya produksi dan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang. Pasti nggak receh dong. Pertama, ini melibatkan uang yang sangat besar, lingkungan, isu lingkungan. Dan pertanyaan ini pertanyaan keren menurut saya. Karena istilah greenflation itu istilah baru. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi. Gibran itu sendiri nggak ngerti apa itu greenflation itu sendiri, karena penjelasan dia mengenai orange rompi ya, rompi orange yang Rompi kuning di Paris. Setiap hari Sabtu mogok di Paris di dekat istana itu ya. Itu sebenarnya saya juga lihat sendiri dan saya memang nggak bisa lewat situ karena memang dijaga polisi ya. Dan itu bukan gara-gara greenflation tapi greedflation. Jadi apa dan itu karena pemerintah dianggap itu greedy, memberikan pajak yang tinggi untuk sebuah bahan bakar yang harus dibeli oleh rakyat dengan harga yang tinggi. Sementara kalau greenflation itu kan bukan yang seperti dijelaskan oleh Gibran, tapi perubahan dari misalnya tumbuh-tumbuhan yang harusnya buat makanan menjadi bahan bakar, itu ada nilai yang naik. Nah itu yang kemudian disebut greenflation.